Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sekarang kita ada di pertemuan yang kelima di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini kita membahas materi tentang pengujian kesesuaian produk. Nah, kali ini kita mempelajari KD 3.14 yaitu menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk, barang atau jasa. Nah, di sini pengujian produk itu adalah pengujian sistem bertujuan untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem dan melakukan revisi sistem. Tapi ini penting untuk memastikan bahwa sistem bebas dari kesalahan. Maksudnya sistem ini adalah sistem untuk pengujian. Nah, kemudian menurut Somerville tahun 2001 dalam pengujian fungsi produk itu adalah satu komponen sistem yang lain untuk menjamin sistem operasi benar. Jadi dipastikan bahwa sistem operasi atau komponen sistem yang bekerja itu bekerja secara benar. Kemudian pengujian modul yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan. Modul ini per bagian untuk pengujiannya agar validalitas alat yang nanti akan beroperasi akan akurat dan valid. Kemudian subsistem yang terdiri dari beberapa modul yang telah diintegrasikan. Kemudian pengujian sistem untuk menemukan kesalahan akibat dari interaksi antara subsistem dengan interface-nya serta memvalidasi persyaratan fungsional dan non-fungsional. Dan selanjutnya adalah pengujian penerimaan dengan data entry oleh pemakai dan bukan uji data simulasi. Dan yang selanjutnya adalah dokumentasi berupa pencatatan terhadap setiap langkah pengerjaan dari awal sampai akhir pembuatan program. Nah, ini adalah secara garis besar untuk pengujian sistem fungsi dari produk. Kemudian di sini dalam gambaran secara global ada 4 tahap atau 4 kegiatan dalam pengujian produk baru. Yang pertama adalah technical testing atau pengujian teknis, kemudian ada preferensi dan kepuasan, kemudian ada pengujian pasar dan simulasi, kemudian ada pengujian pasar. Nah, di sini pengujian teknis adalah pengujian atas kerja produk prototipe dapat menghasilkan sejumlah informasi penting tentang produk shelf life atau usia panjang produk, tingkat keusangan produk, masalah yang timbul pemakaian atau konsumsi yang tidak seharusnya, potensi kerusakan yang memerlukan pergantian atau jadwal pemeliharaan. Jadi di sini adalah pengujian yang secara teknis. Kemudian selanjutnya adalah pengujian untuk preferensi dan kepuasan, dipakai untuk menetapkan elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran serta untuk membuat tafsiran penjualan awal produk. Jadi ini nanti yang akan menentukan kepuasan produk atau kepuasan pelanggan ketika memakai produk tersebut. Di sini ditentukan preferensi dan kepuasan. Secara umum terdapat 2 cara utama untuk dibutuhkan pengujian tipe ini, yaitu yang pertama meminta konsumen untuk menggunakan sebuah produk selama jangka waktu tertentu. Nah, baru kita meminta testimoni dan sebagainya. Dan yang kedua, ada cara di mana kemudian mereka blind testing atau yang demikian rupa sehingga konsumen dapat membandingkan berbagai macam alternatif produk tanpa mengetahui nama dan merek produsennya. Jadi dimaksudkan di sini yang kedua yaitu mereka melaksanakan blind test atau mereka tidak diperlihatkan produk apa yang mereka pakai dan perlihatkan produk apa yang mereka gunakan. Mereka hanya dicoba untuk membandingkan, memakai dan membandingkan, dan mereka lebih prefer yang mana. Nanti akan ditemukan sebuah keakuratan validalitas dari kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya di sini ada simulasi pasar. Nah, di sini adalah berupa riset dengan berbagai bahan atau berbagai basis model, bisa desainer, bisa asesor, bisa litmus, bisa basis. Atau di sini yang terakhir ini adalah pengujian pasar. Nah, ini adalah perusahaan akan menawarkan sebuah produk untuk dijual di wilayah pasar terbatas yang mungkin bisa dapat mewakili keseluruhan pasar. Jadi sampel-sampel pasar di bagian tertentu. Contoh, ketika kita di Banyuwangi hanya ditaruh di Rogo Jampi, ditaruh di Banyuwangi Kota, ditaruh di Genteng dan pasar-pasar yang mayoritas lainnya, di mana produk tersebut nantinya akan dijual. Secara prinsip terdapat perbedaan signifikan antara metode pengujian pasar
produk konsumen dan produk bisnis dan sebagainya. Nah, bisa dipahami atau mungkin jika kalian kurang paham bisa dicatat materinya dan diulang-ulang videonya, karena video pengujian ini sebenarnya lebih banyak prakteknya. Secara teori mungkin sedikit, dan pasti di sini akan banyak prakteknya karena di pelajaran ini kalian desain bagaimana caranya siswa mampu menciptakan dan memproduksi sebuah produk. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan soalnya dan selalu cari referensi-referensi di luar. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.